diseberangkan kalau ada orang mau terakhir lah. Nah, nyawa manis. Kayak mana orang? Dalam rangka? Mawa eta Mejang hotel. gak kecil ya. Galak kumaha? Ini cerita. Jadi harapun orang menyarekan ke sekolah deh hasilnya sih gak uji. Di kejadian yang sama. Tapi lain di Australia, lain di sini dagang namanya di Jepang. Teh. Saya ngucur na kemarin teh pas di Suara cengeng cun. Bisa teman. Itu kan maksudnya nu kitu teu nyaho, Bob. Terus jadi ini jawabnya naon? saya baru mutasi sebulan ke sini. Jokowi halus. Saya akan mencoba minum kopi ini. Barangnya oke, thank you. Kopi dapat minum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng channel Dom Serpa. Kita kali ini kedatangan ada Om Bob dari Tanginas ya, kemudian juga ada Om Pir dari Tadi Pak. dari tadi. Oke teman-teman, kita kali ini sambil santai, sambil ngobrol santai sebetulnya teman-teman. Jadi tadi itu kita datang ke lokasi ini sekitar jam 8. Cuman memang lokasinya cukup strategis ya, strategis buat bos krep maksudnya seperti itu. Oke, sambil ini ya teman-teman, sambil sarapan siang kita ada daging apa ini, daging sapi ya, daging sapi, kemudian juga ada kopi. Jadi kita sambil ngobrol santai ya. Oke. Jadi teman-teman, kita mau bahas, sebentar. Oke. Jadi teman-teman, kita mau bahas tentang adventure based learning yang beberapa waktu lalu kita pernah pending ya. Maksudnya pending dalam artian kita belum pernah ngobrol santai nih tentang adventure based learning. Jadi kita hadirkan teman-teman yang memang dia paham di bidang adventure based learning. Nah, kemudian Om Bob, ini kita masih ngobrol santai ya, oke, santai aja. Jadi pada saat itu memang adventure based learning itu kan sebetulnya didasari atas mempelajari gimana caranya kita beraktivitas di alam ya. Nah, cuman kita belum tahu nih, cuman juga rekan-rekan juga mungkin pengen tahu juga gitu kan, apa sih adventure based learning gitu kan, sedangkan yang kita pelajari sebelum-sebelumnya gitu kan, di alam tuh memang banyak pelajarannya ya, istilahnya dari mulai bertahan hidup, kemudian juga apalagi ya, cara mendirikan playseed, kemudian juga teamwork ketika teman-teman bareng tim atau kelompok, tentunya teamwork sangat dibutuhkan gitu kan. Nah, adventure based learning ini dibawa ke ranah training untuk para SDM kantoran ya. Jadi bisa sebetulnya teman-teman. Nah, kali ini kita bakal kupas mungkin pembukaannya ya, seperti apa sih adventure based learning gitu kan. Oke, mungkin dari Pak Fir atau Om Bob bisa menjelaskan adventure based learning. Oke. Kayak gini, ini santai aja ya, kita sederhanakan lah teorinya. Jadi intinya kan pembelajar, kalau kata teman-teman yang psikolog itu, seseorang belajar itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah afektif, yang kedua kognitif, yang ketiga nggak berurutan sih, afektif, kognitif sama psikomotorik. Afektif, kognitif, kognitif, dan
psikomotorik. Psikomotorik. Oke. Ya, jadi kalau kognitif itu segala sesuatu yang berkaitan dengan cara berpikir. Kalau simpelnya lebih ke otak ya. Oke. Nah, kalau afektif mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan perasaan dan perilaku lah, lebih ke emosional ya. Nah, terus yang terakhir psikomotorik biasanya lebih ke gerak, aktivitas fisik dan lain-lain. Jadi kalau di sekolah, belajar di sekolah atau belajar di kelas, kebanyakan tuh lebih ke kognitif. Jadi kayak orang itu bisa mengerjakan soal yang baik, bisa memahami materi dan lain-lain. Nah, kalau ke ranah perilaku biasanya itu afektif yang di ini. Artinya bagaimana perilaku dia, bagaimana sikap dia ke orang lain, attitude ya. Nah, kalau psikomotorik lebih ke aktivitas fisik. Nah, di adventure based learning kita bisa dapat ketiga-tiganya, itu kelebihannya. Jadi intinya seseorang dapat belajar sesuatu apapun itu, misalnya kepemimpinan, belajar komunikasi dan teamwork dan lain-lain, itu bisa bisa sekaligus gitu sekaligus diaplikasikan dalam satu aktivitas ya, gitu. Jadi justru seseorang itu belajarnya dari aktivitas tersebut. Cuman bedanya di sini kalau adventure based learning atau teman-teman ada yang menyebutnya experiential learning juga sih, intinya yang biasanya itu butuh seorang fasilitator yang dapat membantu seseorang itu belajar apa sih yang bisa dipelajari dari aktivitas ini, apa sih yang mereka pahami gitu. Itulah intinya seperti itu. Jadi intinya apa yang bisa dipelajari dari aktivitas yang sedang berlangsung seperti itu. Betul. Itu pembukanya seperti itu. Ya. Selanjutnya apa Mbak peserta itu? Misalnya gini, kalau sebenarnya yang adventure based learning itu sudah lama ya diaplikasikan, seperti kalau waktu zaman kita sekolah kan pernah ada namanya LDK ya. Oh iya. Dasar kepemimpinan. Kepemimpinan. Nah, itu kan biasanya jadul banget Bapak ya. Kenapa mereka sekarang masih ada? Masih ada ya? LDKS. Karena kebetulan beberapa minggu kemarin Dom Serpa banyak didatengin itu untuk kegiatan LDKS-nya SMP sama SMA. Nah, cuman bahasa kerennya sekarang mungkin jadi beralih adventure based learning. Ya, betul. Mungkin seperti itu ya. Jadi lebih keren lagi ya. Itu sebenarnya sama persis. Oke, sama persis. Jadi kalau perlu fasilitator LDK hubungi Dom Serpa aja. Oke. Karena dari saya sama mobil beliau gitu. Itu. Intinya kan sebenarnya misalnya kayak LDK itu kan dasar kepemimpinan. Kan kalau cuma di kelas, kamu sebagai pemimpin harus ini. Menjadi pemimpin tuh harus apa. Nah, kalau di LDKS itu kan biasanya mereka langsung diterjunkan, terus mereka akan dinilai yaitu yang tadi afektifnya, kognitifnya, psikomotoriknya, sejauh apa mereka bisa mempelajari itu, gitu kan? Nah, itu sebenarnya adventure based learning sederhananya seperti itu. Jadi intinya mereka para peserta diberi tantangan supaya gimana caranya menyelesaikan tantangan tersebut. Nah, tentunya menggunakan ketiga metode itu ya, afektif, kognitif, dan psikomotorik. Bolak-balik aja itu 3. Ya, itu bukan sih urutan lah ya. Ya, jadi adventure based learning ketika diaplikasikan dalam suatu training, jadi memang si peserta ini dituntut untuk mempelajari aktivitas ya seperti itu. Tapi sebetulnya teman-teman ketika teman-teman beraktivitas di luar, misalnya contoh gitu ada hiking, pendakian, tentunya itu juga sebetulnya adalah pengaplikasian dari adventure based learning ya. Ada perencanaan, kemudian juga setelah perencanaan itu dibuat, tentunya si perencanaan ini kan nggak 100% worth it atau work ya, misalnya bekerja gitu. Artinya kadang kita sudah rencanakan, tapi ketika di lapangan itu misalnya gitu kan ada trouble, misalnya ada temen ram, kemudian juga bahan persediaan misalnya menipis, ya mungkin itu yang harus dipelajari atau misalnya diambil keputusan ya. Nah, saya rasa diaplikasikan di kegiatan seperti itu, adventure based learning memang sangat terpakai. Dan saat ini gitu kan, adventure based learning itu diaplikasikan ke SDM kantoran ya. Jadi itu menurut saya keren ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman memang berminat untuk mengadakan training adventure based learning, boleh hubungi kita.
insya Allah kita bakal bantu apa aja sih ya yang ada di adventure based learning kan seperti itu kan. Nah, yang kira-kira poin apa aja sih yang kira-kira benar-benar krusialnya di adventure based learning? Oke, yang krusial dari sini adalah sebenarnya si persiapan kita ya untuk mempersiapkan adventure based learning ini, seperti kayak kalau kita apa namanya mempersiapkan kelas, berarti kan kita harus siapin kelasnya, siapkan flip chart dan lain-lain. Nah, kalau adventure based learning kita lebih ke mempersiapkan venue yang pasti, terus orientasi medan, terus yang pasti manajemen risikonya seperti apa, kalau cuaca seperti apa, nah itu. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah tantangan struktur yang diberikan. Jadi contohnya misalnya Bapak Ibu atau teman-teman punya manajer nih pengen dilatih tentang kepemimpinan atau communication skill. Nah, kita siapin tantangan apa aja sih yang bisa memberi apa yang dapat mengembangkan communication skill para manajer tersebut gitu. Misal kan sebenarnya kalau manajer itu balik lagi dikasih teori bahwa menjadi pemimpin itu harus bager, harus soleh, harus pintar. Nah, itu nggak akan terlalu nempel kalau cuman dikasih tahu aja. Tapi kalau dia digebruskan, bahasa Inggrisnya digebruskan ya, digebruskan ke alam, dia dikasih tantangan, nah dia bakal berkembang. Gimana sih ada masalah ini, dia bakal menyelesaikan sendiri. Nah dari situ biasanya fasilitator mendebrief apa yang sudah Anda pelajari dari masalah tersebut, sampai mereka mendapatkan pemahaman, oh ternyata jadi pemimpin itu harus seperti ini, harus seperti gitulah. Jadi experience kan, seperti ada pepatah, pengalaman adalah guru terbaik. Jadi orang akan sangat namanya apa, akan sangat nempel gitu kalau dia benar-benar mengalami. Contoh ada orang diajarin tentang rasa durian itu gimana rasanya, durian itu rasanya manis, wanginya seperti ini. Kalau cuma teori dia nggak nempel, tapi kalau dia dikasih durian suruh makan, pasti dia langsung tahu kan, oh durian itu, nah itu seperti itu. Terus gimana sih rasanya diputusin, misalnya nih contohnya pada teman-teman yang di ghosting atau yang lagi bucin ya, gimana sih kalau yang belum pernah diputusin paling cuman diputusin mah kayak gimana apa sih, gitu doang gitu kan. Nah tapi kalau benar-benar diputusin tuh rasanya beda. Jadi orang yang pernah diputusin ngejelasin tentang diputusin itu bakal lebih Mendalami. lebih mendalami. Nah sama dengan orang yang pernah lebih mendalami ya. Sama dengan orang yang misalnya pada saat hiking kita bisa menguji atau memberi apa sih namanya, memberi pembekalan tentang kepemimpinan, seperti yang Omar bilang, misalnya dari mulai perencanaan, walaupun setelah perencanaan nanti ada masalah, apa sih yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Terus kalau kurang perbekalan dan lain-lain, bagaimana mengatasinya, bagaimana efisiensi dan lain-lain lah, seperti itu. Oke, begitu ya. Jadi nah sekarang hampir itu adventure based learning kira-kira untuk di maksudnya itu rentang waktunya berapa lama jika memang kita khusus untuk umum gitu ya seperti itu, apakah sekian jam di indoor, di outdoornya berapa persen seperti itu gitu. Experiential learning gitu ya. Ini mau indoor mau outdoor, sebetulnya tempat itu bisa kita sesuaikan, tapi intinya dari ABL ini tuh memang tantangan strukturnya yang harus kita kuatkan gitu, melihat kerjasamanya, komunikasinya gitu ya, terus time managementnya bagus apa enggaknya. Nah kita harus memikirkan, kita harus membuat programnya itu, membuat tantangan terstrukturnya itu aktivitas yang apa ya, yang bisa memunculkan bisa memunculkan Ide, bukan ide, oke, apa perilaku yang ya. diinginkan. Bisa nggak kerjasama, leadership, mereka bisa nggak keluar leadershipnya. Nah itu tantangan struktur itu yang harus kita benar-benar perhitungkan. Untuk masalah waktu, nah ini juga nanti berdampak terhadap waktunya itu kita lihat pesertanya seperti apa, apakah homogen, heterogen, laki perempuan gitu ya, dewasa, anak-anak, atau campuran gitu. Nah itu kita harus dipertimbangkan juga. Jadi bisa jadi misalnya bisa seharian full, bisa jadi misalnya
bisa kita inapkan gitu ya Pak. Oke. Jadi misalnya sehari, 1 malam 2 hari gitu. Atau misalnya bisa seminggu. Nah, kalau Bisa seminggu ya, ini bisa seminggu ya. yang kita pernah itu di mana Ibu? Di Di terakhir Lido. di Lido kemarin DJPT dari Perikanan ya, Kementerian Perikanan dan Kelautan. Itu seminggu Pak. Seminggu ya. Itu kita isi aktivitas tantangan terstrukturnya tiap hari beda-beda gitu. Baris Jadi berbaris. dimulai disiplin lah udah standar lah. Kalau disiplin nggak akan kelihatan disiplin itu ya cuman baris berbaris sama polisi kan diarahkan gitu harus ini itu standar untuk tatib ya, tata tertib untuk baris berbaris. Nah setelah itu dikasih lagi tantangan terstruktur itu by kelompok gitu. Jadi nanti dibagi kelompok dikasih satu tantangan struktur, mereka suruh berlomba. Nah itu kemarin kita terakhir tuh 7 hari 6 malam 7 hari lah. 7 hari. Biasanya sih kalau yang panjang gitu di ujungnya itu kita kasih final assignment-nya tuh, tugas akhirnya tuh bikin satu tugas kelompok yang wah gitu, ntar dipresentasikan di akhir dan kita nilai. Oh gitu. Oke. Itu biasanya gitu sih. Oke. Jadi waktu tuh ya bisa sehari, bisa sampai seminggu, bisa 3 sebulan, Oke. bisa 3 bulan. Malah 3 bulan. kalau di beberapa negara sih ada ya jadi masuk kurikulum, bisa Jadi nyampe masuk 3 sampai 6 kurikulum ya. bulan gitu. Oke. Gitu sih. Seperti itu ya teman-teman. Nah, begini Om Fir, itu kan adventure based learning itu bisa on stay outdoor ya. Nah, kira-kira nih ketika nanti misalnya nih di kedepannya gitu kan, bisa nggak sih kita kira-kira pelatihan adventure based learningnya tapi sebuah open trip, misal gitu kan kita ke Rinjani gitu kan, seperti itu bisa nggak seperti itu diaplikasikan sambil di lapangan, tapi di lapangannya itu kita sambil open trip pendakian gitu kan. Jadi pelajaran yang didapat di adventure based learning itu bisa nggak sih diaplikasikan di open trip. Jadi kemungkinan contohnya misalnya pendakiannya 3 hari 2 malam seperti itu, nanti di sana ada instrukturnya juga seperti itu. Apakah bisa dilakukan seperti itu gitu Pak Fir? Ya. Oke, apakah si ABL ini bisa diaplikasikan melalui satu open trip gitu ya, satu perjalanan kelompok gitu ya. Ya saya misalnya kita ada ekspedisi ke mana tadi, ke Rinjani ya. Rinjani, betul. Rinjani 2 hari misalnya. 3 hari 2 malam. Seperti itu. Itu sangat bisa sekali karena gini, saya pernah dengar dan pernah baca bahwa kalau kita ingin mengetahui karakter seorang, ajaklah dia bepergian jauh Pak. Ajaklah dia bepergian jauh, akan keluar aslinya. Nah justru ketika kita di perjalanan itu akan kelihatan Pak, mana yang orangnya egois gitu ya, mana yang orangnya sangat-sangat disiplin waktu gitu ya, mana yang orangnya dia bisa nge-lead orang gitu Pak. Itu akan muncul dengan sendirinya. Nah justru perjalanan ini akan sangat bisa diselingi dengan aktivitas seperti itu. Mungkin peserta nggak akan tahu bahwa kita lagi ada program untuk ABL tadi ya, untuk mengeluarkan perilaku yang kita inginkan, misalnya kerjasama gitu. Kita ajak jalan, nanti misalnya di perjalanan itu kita berhenti dulu, kita ajak, oke kita masak yuk. Nah kita lihat aja, masak itu bukan sembarang masak. Nah nanti ada muatan yang harus mereka selesaikan dalam memasak ini. Misalnya seperti itu, kita bawa satu orang observer, kalau bisa sih psikolog lah ya. Kalau bisa lebih dapat lagi psikolog, dia bisa dapat nanti ada hasilnya gitu, bahwa si A ini tipikal orangnya seperti apa gitu. Oke. Penangannya harus kayak gimana. Kalau misal bosnya pengen tahu anak buah gue teh kayak gimana sih, ajak aja Pak hiking aja. 2 hari 1 malam aja. Ketahuan tuh si A, si B, si C. Jadi memetakannya gampang si manajernya atau si bosnya ini. Oh ternyata si A gini, si B gini. Nah ada baiknya lagi kalau ada observer dari psikolog supaya dapat ngelihat bahwa oh ini orang ini karakternya kayak gini, perlakuannya harus kayak gimana gitu ya, perlakuan si manajer dan teman-temannya harus kayak gimana, itu akan lebih mengenal lagi. Itu sih Pak, itu akan sangat berguna sih buat tim gitu ya. Jadi kurang lebih secara garis besarnya memang kita bisa mengetahui karakter sama perilaku seseorang yang seperti itu. Nah untuk hasil ini begini Om Fir, jadi ketika ini kan mereka dalam satu trip adventure based learning gitu kan. Nah kira-kira aplikasi seperti ini apakah untuk pribadi sendiri itu berguna atau untuk membentuk satu karakter leadershipnya itu di arah mananya gitu Pak, seperti itu kira-kira. Nah kalau pengalaman kami sih ya biasanya itu
berguna juga untuk pribadi karena Ya, mereka kan akan tahu bahwa oh ternyata gua di tim gua tuh jadi mediocre gitu ya, jadi harus pengacau, jadi penghambat dan lain sebagainya. Jadi Oke, begitu oke. kita kasih tantangan terstruktur, ternyata orang lain bisa ngerjainnya cepat, kita sendiri yang nggak bisa, oh something wrong dengan kita nih. Kita harus apa? Kita harus adjust, kita harus menyesuaikan dengan kemampuan orang lain. Jadi kita bisa improve bahwa oh kelemahan saya ternyata di time management nih. Oke. Oh berarti saya harus mulai apa? Oh harus mulai sekarang, mulai besok misalnya kita harus nyatat nih. Saya harus di lapangan ngerjain. Jadi lebih apa ya? Lebih disiplin waktu misalnya kayak gitu. Itu bisa ke pribadi. Nah, untuk yang lebih jauhnya nanti ke tim, jadi keuntungannya buat tim bahwa timnya akan lebih solid dengan apa ya, dengan kemampuan yang masing-masing saling mengisi gitu Pak, saling mengisi, saling melengkapi gitu. Jadi kemampuan si peserta ini kalau lihat dari secara aplikasi adventure based learning itu bisa mempelajari apa sih yang terjadi di perjalanan ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman menurut saya sangat mengasihkan ya, agak-agak sedikit menarik nih, karena apa? Ketika teman-teman yang baru pendakian kan biasanya ada yang cuma dapat capeknya doang, cuman gitu doang gitu kan. Tapi ketika satu pendakian itu diaplikasikan di adventure based learning, maksudnya adventure based learningnya masuk di ketika aktivitas pendakian, saya rasa teman-teman ketika pulang menuju lokasi awal mungkin dapat ilmu dari adventure based learning itu sendiri, apakah dari survive-nya, kemudian juga gimana sih teamwork di lapangan, kemudian juga perilaku-perilaku yang artinya tanda kutip seperti apa gitu kan. Artinya teman-teman bisa belajar secara ini ya, secara detail di lapangan ya, seperti itu ya. Troubleshootingnya seperti apa, ada yang kram kaki, kemudian juga kehabisan bahan logistik, kemudian juga ada yang nggak bawa sleeping bag misalnya, seperti itu. Jadi trouble di lapangan sebetulnya memang bisa diselesaikan sendiri, atau misalnya teamwork seperti apa, seperti itu. Barangkali memang nanti Om Bob, Bapir bisa ya adventure based learning kita aplikasikan ke open trip. Insya Allah. Oke, jadi insya Allah teman-teman doain aja kita untuk lokasi mungkin masih plan ya, masih plan ya. Cuman rencana lah mungkin kita kasih yang terbaik lah buat teman-teman. Jadi nanti kita informasikan open trip based adventure based learning seperti itu. Oke. Saya rasa cukup ya teman-teman podcast kita kali ini di outdoor bareng Om Fir, kemudian juga bareng Om Bob dari Tanginas. Sukses selalu, terus kreatif di bidang outdoor. Oke, thank you teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.